Feminisme bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipakai sebagai cara memahami, memeluk, dan merawat diri. Feminisme bicara tentang bagaimana sistem di sekitar kita membentuk cara kita diperlakukan. Ada kalanya kita menjalani hidup seperti sesuai jalur sekolah, kerja, punya relasi, tapi tetap merasa ada ruang kosong yang gak bisa dijelaskan. Saat aku belajar soal teori feminisme, khususnya pendekatan psikoanalisa dan eksistensialis, waktu itu aku merasa seolah ada pintu yang terbuka, bukan cuma buat memahami dunia, tapi juga buat memahami luka-luka yang selama ini kutanggung diam-diam. Teori-teori feminisme ini bukan cuma milik ruang kelas. Mereka bisa jadi alat buat kita melihat diri, mengurai beban yang tak kasat mata, dan perlahan mulai memilih cara hidup yang lebih sadar dan lebih merdeka. Apa itu feminisme? Feminisme bukan hanya tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lebih dalam dari itu, feminisme bicara tentang bagaimana sistem di sekitar kita membentuk cara kita diperlakukan, dilihat, bahkan cara kita melihat diri sendiri. Feminisme hadir untuk membuka kesadaran bahwa banyak pengalaman perempuan rasa tidak dianggap, tubuh yang dikendalikan, cinta yang penuh luka, bukanlah kesalahan pribadi atau personal, tapi bagian dari pola yang lebih besar. Dan dalam feminisme ada banyak pendekatan. Ada yang fokus ke hukum dan kebijakan, ada yang bicara soal budaya dan ekonomi, tapi yang paling menyentuh buatku adalah dua pendekatan yang sangat personal dan reflektif, yaitu psikoanalisa dan eksistensialis. Feminisme psikoanalisa membantu kita melihat ke dalam. Ia bicara soal ketidaksadaran, luka masa kecil, relasi dengan ibu, cinta yang tak terpenuhi, tubuh yang asing, dan bahasa yang membentuk cara kita mengenal diri. Teori ini bilang kadang kita terluka bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang tidak pernah terjadi, tidak pernah disentuh, tidak pernah diakui, tidak pernah dipeluk secara emosional. Sementara itu feminisme eksistensialis lewat tokoh seperti Simone de Beauvoir mengajak kita sadar bahwa perempuan sering tumbuh sebagai yang lain, bukan pusat dari hidupnya sendiri. Kita perempuan menjadikan objek untuk melihat, dipilih, disukai, bukan untuk memilih. Tapi feminisme eksistensialis bilang kita bisa memilih ulang. Kita bisa menjadi subjek dari hidup kita sendiri. Kedua pendekatan ini sangat dekat dengan pengalaman banyak perempuan yang aku temui dan juga pengalaman pribadiku. Luka batin bukan cuman karena peristiwa besar, tapi bisa hadir dalam bentuk-bentuk khusus. Misalnya rasa tidak cukup meski sudah melakukan segalanya, ketakutan ditinggal yang berulang, perasaan asing terhadap tubuh sendiri, dan keinginan untuk diselamatkan lewat cinta, atau kelelahan karena harus terus terlihat kuat. Psikoanalisa feminis membaca itu sebagai jejak dari ketidaksadaran dan pola relasi yang tertanam sejak kecil. Eksistensialisme feminis melihat itu sebagai akibat dari tidak hadirnya pilihan bebas dalam hidup kita. Tapi dari dua pendekatan itu aku belajar, luka bukan akhir. Justru di sanalah kita mulai menyusun ulang makna hidup. Di dunia yang masih patriarkis, kita sering diajarkan untuk diam, menahan, atau pura-pura tidak apa-apa. Tapi menyadari luka dan memahami akar-akar ketidaksadaran itu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan. Pemberdayaan bukan berarti jadi sempurna atau selalu tahu jawabannya, tapi berarti kita berani melihat ke dalam, mengenali luka kita, dan mengambil alih kembali ke arah hidup kita. Itu yang pelan-pelan aku lakukan.
Dan mungkin itu juga yang sedang kamu lakukan sekarang. Feminisme bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipakai sebagai cara memahami, memeluk, dan merawat diri. Lewat psikoanalisa dan eksistensialis, aku belajar bahwa kita bisa hidup bukan sekedar sebagai reaksi dari luar, tapi sebagai subjek yang sadar, utuh, dan bebas. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang tak lagi takut, karena menjadi perempuan yang utuh bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin.